Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa mengenang, salam sehat, salam sukacita. Sebentar lagi tak terasa kita akan memasuki bulan yang baru ya. Tanggal berapa ya? Tanggal 2 April ya. Minggu Palmarum, dan tetaplah bersukacita menyambut Paskah mengenang. Palmarum itu minggu terakhir, minggu-minggu Passion. Persiapkan segala sesuatu, khususnya ya perihal buah-buah ijuk dan kegiatan pasca sekolah minggu. Mencari telur pasca, senam sekolah minggu, makan bubur, dan lain sebagainya. Pawai obor, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Saudara-saudara, melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Mari kita sermon. Jamitan sekolah minggu 2 April itu Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian firman Tuhan. Amanginang 4563 ayat ya. Di catatan saya ini juga ada 3 poin penting yang harus kita jelaskan, kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, lidah seorang murid. Itu jelas dikatakan di situ. Nah, bagaimana itu lidah seorang murid, amanginang? Berdasarkan teks ini, lidah seorang murid itu contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari pun, dalam kehidupan anak-anak adalah mengucapkan kata-kata yang baik, memberkati, ucapan yang memberkati, dan memberitakan firman Tuhan, dan juga memberikan motivasi, semangat kepada temannya, kepada bapak mamanya, kepada saudara-saudaranya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yaitu lidah seorang murid yang senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata motivasi. Mari kita ingatkan ini, amanginang ya, agar jangan anak kita itu dinodai oleh cakap-cakap jorok, cakap-cakap kotor, makelai, ya, dan lain sebagainya. Kalau di daerah kampung-kampung ini agak sedikit gimana gitu ya. Anak-anak itu sepertinya itu sudah terbiasa cakap kotor, makelai, dan lain sebagainya. Nah, ini kita ingatkan. Itu bukan lidah seorang murid. Nah, yang kedua, telinga dipertajam. Ya, di ayat 4 juga itu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Murid yang baik akan senantiasa mendengar dan mau mendengar. Kalau anak kami di sekolah itu, selalu kami ajarkan dengar-dengaran kepada misnya, kepada gurunya. Ya, kalau belajar itu dengar-dengaran. Kalau tidak dengar, tentu dia tidak akan memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Maka seorang murid yang baik adalah senantiasa mau mendengar. Ya, mendengar ajaran, mendengar nasihat, dan mendengar hal-hal yang baik pula, amanginang. Di zaman modern saat ini, ya, anak-anak itu sudah sangat mudah dicemari oleh hal-hal yang tidak baik. Dengan menonton YouTube, media sosial dengan bebas, amanginang ya. Ya, tanpa kita sadari itu anak-anak terpengaruh. Sebab oleh karena itu kita harus mengawasi anak-anak itu menonton apa yang ditontonnya. Anak-anak sangat mudah menangkap dan mengingat apa yang mungkin didengarnya, ditontonnya di media sosial itu. Maka lidah seorang murid itu harus mendengar hal yang baik, dan secara khusus amanginang mendengar firman Tuhan. Kita tidak tahu Bapak Saudara-saudara kehidupan mereka di rumah. Apakah mereka itu memang sering mendengarkan firman Tuhan, atau apakah keluarga anak-anak kita itu mengadakan kebaktian keluarga, pertanyaan keluarga sekali seminggu. Kita tidak tahu, amanginang. Saya takutnya itu masing-masing keluarga Kristen itu tidak lagi melakukan hal itu, pertanyaan keluarga, duduk bersama dengan anak-anak, membaca firman Tuhan, bernyanyi bersama. Entah karena kesibukan dan kecuekan dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Maka kita ingatkan ini, amanginang ya. Mendengarkan firman Tuhan, telinganya dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan.
Yang ketiga, punggung dan pipi. Tadi dikatakan di situ, di ayat 6 ya, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Ini jelas-jelas merujuk kepada Yesus Kristus di perjanjian baru, mengarah kepada Tuhan Yesus yang dengan rela disiksa, dipukul, dihina, bahkan dibunuh. Ya, itu. Jadi, apa yang dimaksud dengan punggung dan pipi ini, Hamanginang? Yaitu rela berkorban, mau menolong, dan tidak mendendam. Ya, rela menolong, rela berkorban, dan suka membantu. Nah, sejak dari kecil, Hamanginang, mari kita ajarkan anak-anak kita itu agar menjadi pribadi yang mau menolong, mau membantu di situasi apapun. Menolong kawannya, menolong orang tuanya, menolong saudara-saudaranya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Bapak saudara-saudara, kembangkanlah di setiap pelayanan kita, tentu berbeda-beda daerah kita yang daerah masing-masing, SDM pola pikir juga berbeda-beda. Baik untuk horong 3, horong 2, ya ini boleh kita ajarkan Hamanginang ya. Ini boleh kita ajarkan, tidak kita pilih-pilih. Untuk horong 3 dan horong 2 ini sangat cocok semua kita ajarkan. Maka Bapak saudara-saudara, tetaplah semangat melayani. Sekali lagi, ingat Hamanginang, kita bercermin kepada firman Tuhan sebelum kita sampaikan kepada anak-anak. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kami pun Hamanginang ya, dalam membuat sermon ini bergumul untuk memberikan penjelasan yang sederhana dan mudah dimengerti oleh Hamanginang semua dimanapun berada. Terima kasih untuk setiap dukungan atensi kita, dan jangan lupa persiapan untuk pelayanan kita, buku Ende Sekolah Minggu, Alkitab, Bibel, agenda Sekolah Minggu, dan alat peraga lainnya. Salam Sunedesis, God bless you non-stop.